Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Parihin Manan, kelas 5C, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, ingin menjelaskan tentang penggunaan bahasa dalam konflik etnis. Baik, langsung saja saya akan ke slide pertama. Bahasa sebagai simbol identitas etnis. Pengertian dari sosiolinguistik dalam konflik bahasa etnis. Sosiolinguistik dalam konflik etnis mempelajari bagaimana bahasa dan variasi bahasa digunakan dalam konteks ketegangan atau konflik antar kelompok etnis. Sosiolinguistik dalam kelompok etnis mengungkapkan bagaimana bahasa dapat menjadi alat dominasi, perlawanan, atau perdamaian dalam masyarakat yang beragam secara etnis. Bahasa tidak hanya memengaruhi cara individu berinteraksi, tetapi juga struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dalam konteks konflik bahasa seringkali memperkuat perpecahan, tetapi juga memiliki kompetensi menyembuhkan luka dan memperbaiki ketegangan ketika digunakan dengan bijaksana. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Bahasa sebagai simbol identitas etnis. Bahasa adalah salah satu elemen penting dalam membangun identitas etnis. Dalam banyak konflik etnis, bahasa sering digunakan untuk menegaskan perbedaan antara kami dan mereka. Kelompok etnis yang berbeda cenderung memiliki bahasa, dialek, atau aksen yang berbeda, dan ini bisa menjadi simbol kebanggaan atau ketegangan di wilayah di mana multietnisitas adalah hal umum. Bahasa dapat berfungsi sebagai penanda identitas, dan penggunaan bahasa tertentu dapat mempertegas batas antara kelompok yang berseteru. Berikut beberapa contoh penggunaan bahasa sebagai simbol identitas etnis di lingkungan Indonesia. Bahasa Jawa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Di daerah-daerah ini, bahasa Jawa digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sosial, maupun dalam upacara adat. Selain itu, bahasa Jawa juga mencerminkan tingkat penghormatan melalui tingkatan bahasa Ngoko Madya Kerama yang menunjukkan hubungan sosial dan kesopanan. Bahasa Sunda di Jawa Barat. Bahasa Sunda merupakan simbol kuat identitas etnis masyarakat Sunda. Bahasa ini digunakan di lingkungan keluarga, sekolah, hingga acara-acara resmi seperti upacara adat Sunda, pernikahan, dan acara budaya lainnya. Pemerintah daerah juga berupaya melestarikan penggunaan bahasa Sunda melalui kurikulum pendidikan dan peraturan daerah. Bahasa Minangkabau di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, bahasa Minangkabau digunakan secara luas termasuk dalam interaksi sosial sehari-hari, serta acara-acara adat seperti pernikahan, upacara kematian, dan tradisi adat lainnya. Bahasa ini juga mencerminkan kekhasan budaya Minang seperti dalam pepatah-pepatah adat yang syarat makna. Bahasa Bugis di Sulawesi Selatan. Bahasa Bugis merupakan bagian penting dari identitas etnis Bugis. Bahasa ini digunakan tidak hanya dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga dalam pelaksanaan upacara adat seperti Mampacci, upacara pranikah, yang menggambarkan nilai-nilai luhur masyarakat Bugis. Bahasa Aceh di Nangroe, Aceh Darussalam. Bahasa Aceh menjadi simbol identitas kuat masyarakat Aceh. Penggunaan bahasa ini terlihat dalam berbagai upacara adat, pidato keagamaan, hingga interaksi sehari-hari. Sebagai bahasa daerah yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam, bahasa Aceh terus dipertahankan di kalangan masyarakat Aceh. Bahasa Betawi di Jakarta. Di Jakarta, masyarakat Betawi sering menggunakan bahasa Betawi sebagai simbol identitas etnis mereka. Walaupun terpengaruh oleh banyak unsur dari bahasa lain, bahasa Betawi tetap menjadi
bagian penting dari kebanggaan masyarakat asli Jakarta, terutama dalam acara-acara budaya seperti perayaan Lebaran Betawi atau upacara pernikahan adat Betawi. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Bahasa dan kekuasaan. Dalam banyak konflik etnis terdapat ketimpangan kekuasaan antara kelompok dominan dan minoritas. Kelompok yang dominan seringkali memaksakan penggunaan bahasa mereka sebagai bahasa resmi atau bahasa pendidikan, yang dapat membuat kelompok minoritas merasa terpinggirkan. Contohnya, jika bahasa mayoritas menjadi bahasa utama dalam pemerintahan, pendidikan, dan media, kelompok minoritas mungkin merasa terdiskriminasi dan ini dapat memperburuk konflik. Kebijakan bahasa seperti ini dapat menyebabkan marginalisasi kelompok etnis tertentu yang merasa hak-hak bahasa mereka diabaikan. Contohnya, bahasa Indonesia sebagai simbol nasional dan kekuasaan negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa yang memiliki banyak suku dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia sebagai simbol nasional dan kekuasaan negara. Bahasa Indonesia, contohnya, semua perundang-undangan dan komunikasi formal pemerintah harus menggunakan bahasa Indonesia. Ini menunjukkan kekuasaan pemerintah dalam menentukan satu bahasa yang harus dipahami dan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan kedua, penggunaan bahasa dalam sistem pendidikan di Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan formal. Contohnya, bahasa daerah atau bahasa asing mungkin dipelajari sebagai mata pelajaran, tetapi penggunaan bahasa pengantar di seluruh sekolah adalah bahasa Indonesia. Ini mencerminkan bagaimana kekuasaan pemerintah dalam pendidikan turut menjaga keberlangsungan bahasa Indonesia sebagai bahasa dominan. 3. Bahasa dan kekuasaan dalam hubungan sosial dalam konteks. Contohnya, dalam budaya Jawa, bahasa krama, bahasa halus, digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua atau yang memiliki status sosial lebih tinggi. Sedangkan bahasa ngoko, bahasa sehari-hari, digunakan untuk orang yang setara atau lebih muda. Penggunaan tingkat bahasa ini mencerminkan kekuasaan dalam hubungan sosial yang diatur oleh status dan umur. Dan yang keempat, bahasa daerah dan upaya pelestarian oleh pemerintah daerah. Beberapa daerah di Indonesia seperti Yogyakarta dan Bali secara aktif mempromosikan dan melindungi bahasa daerah mereka sebagai bagian dari identitas budaya dan kekuasaan lokal. Contohnya, pemerintah daerah Yogyakarta mendorong penggunaan bahasa Jawa di acara-acara resmi, bahkan di instansi pemerintahan, sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya dan simbol kekuasaan lokal. Selain itu, sekolah-sekolah di Bali mengajarkan bahasa Bali sebagai bagian dari pelajaran wajib untuk menjaga bahasa dan budaya lokal. Dan yang kelima, penggunaan bahasa dalam media dan politik. Bahasa digunakan oleh para politisi dan media sebagai alat kekuasaan untuk membentuk opini publik. Contohnya, pada masa Orde Baru, bahasa yang digunakan oleh pemerintah dalam media dan pendidikan sangat diatur. Kata-kata tertentu seperti demokrasi terpimpin digunakan untuk mendefinisikan kekuasaan politik dengan cara yang menguntungkan pemerintah. Penggunaan bahasa secara strategis ini menunjukkan bagaimana bahasa dapat menjadi alat kekuasaan dalam membentuk persepsi masyarakat. Dan yang keenam, bahasa dan globalisasi. Penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, seringkali menjadi simbol kekuasaan di lingkungan tertentu, terutama di sektor bisnis, pendidikan tertinggi, dan pemerintahan. Contoh, di banyak perusahaan multinasional di Indonesia, kemampuan berbahasa Inggris menjadi syarat penting untuk posisi manajerial. Hal ini menunjukkan bagaimana penguasaan bahasa asing bisa menjadi simbol kekuasaan dalam konteks ekonomi global. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya tentang diskriminasi bahasa. Dalam konflik etnis, bahasa juga bisa digunakan sebagai alat diskriminasi. Stereotip etnis seringkali dikaitkan dengan cara bicara atau
aksen tertentu yang pada gilirannya bisa memperkuat prasangka dan diskriminasi. Aksen atau bahasa yang digunakan oleh kelompok minoritas bisa dianggap rendah atau tidak bermutu, dan ini dapat menyebabkan marginalisasi sosial dan ekonomi. Misalnya, individu dengan aksen minoritas mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan atau layanan yang adil. Diskriminasi bahasa dalam konflik etnis di Indonesia merujuk pada situasi di mana bahasa menjadi faktor pembeda yang memperkuat ketidakadilan, ketegangan, atau marginalisasi antar kelompok etnis. Di negara yang sangat beragam seperti Indonesia, di mana terdapat ratusan bahasa daerah, diskriminasi bahasa seringkali muncul dalam konflik etnis baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa contoh diskriminasi bahasa dalam konflik etnis di Indonesia. Yang pertama, diskriminasi bahasa terhadap orang Papua. Di Papua, diskriminasi terhadap bahasa daerah seringkali terjadi dalam konteks ketidaksetaraan sosial dan politik. Pemerintah pusat Indonesia secara historis mendominasi kebijakan pendidikan dan administrasi di Papua dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa resmi di sekolah dan pemerintahan. Hal ini sering dianggap oleh masyarakat Papua sebagai upaya untuk menghapus identitas budaya dan bahasa asli mereka. Contohnya yaitu banyak anak-anak Papua yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar karena di rumah mereka berbicara dalam bahasa lokal seperti bahasa Dani, Biak, atau bahasa lainnya. Namun, di sekolah dan lingkungan publik bahasa Indonesia diwajibkan. Hal ini bisa menciptakan ketimpangan pendidikan dan rasa terpinggirkan bagi masyarakat Papua yang merasa bahwa bahasa dan budaya mereka tidak dihargai. Dan yang kedua, diskriminasi bahasa dalam konflik Dayak Madura di Kalimantan. Pada konflik antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan pada tahun 1990-an, bahasa menjadi salah satu elemen yang mempengaruhi ketegangan etnis. Orang Madura yang pindah ke Kalimantan seringkali tidak bisa berbahasa Dayak atau bahasa lokal lainnya. Contohnya, orang Dayak mungkin merasa bahwa orang Madura tidak menghargai budaya dan bahasa lokal karena mereka tidak berusaha untuk mempelajari bahasa lokal atau beradaptasi dengan kebiasaan setempat. Sebaliknya, orang Madura merasa terisolasi karena mereka tidak bisa berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa lokal, yang kemudian menciptakan segregasi sosial dan memperkuat diskriminasi etnis. Dan yang ketiga, diskriminasi bahasa Sunda di lingkungan formal. Bahasa Sunda meskipun sangat dominan di wilayah Jawa Barat, kadang mengalami diskriminasi di lingkungan formal seperti pendidikan atau perkantoran. Contohnya, masyarakat Sunda mungkin merasa kurang dihargai atau dianggap kurang profesional jika menggunakan bahasa mereka sendiri dalam pertemuan formal meskipun di wilayah mayoritas Sunda. Hal ini bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi bahasa yang memperlemah identitas etnis dan budaya lokal mereka. Dan yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat hegemoni budaya. Sejak era Orde Baru, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi yang mendominasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk di daerah-daerah yang memiliki bahasa dan budaya kuat seperti Bali, Aceh, atau Minangkabau. Contohnya, di Bali, meskipun bahasa Bali masih sering digunakan dalam acara adat dan keagamaan, dalam banyak kesempatan resmi atau pendidikan formal, bahasa Indonesia menjadi dominan. Generasi muda Bali lebih banyak terpapar bahasa Indonesia dan mulai meninggalkan bahasa daerah mereka sendiri, yang bisa dianggap sebagai bentuk hegemoni bahasa dan diskriminasi terhadap bahasa lokal. Dan yang kelima, bahasa Melayu Ambon dalam konflik Maluku.
Selama konflik etnis dan agama di Maluku pada akhir 1990-an, bahasa Melayu Ambon yang biasa digunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari di antara berbagai kelompok etnis menjadi terpecah dalam penggunaan. Contoh, ketika ketegangan meningkat antara komunitas Muslim dan Kristen di Ambon, penggunaan bahasa daerah yang berbeda menjadi cara untuk membedakan kelompok dan meningkatkan segregasi. Bahasa Melayu Ambon yang sebelumnya digunakan sebagai bahasa penghubung menjadi kurang digunakan karena identitas kelompok menjadi lebih dominan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slide berikutnya, bahasa dan mediasi konflik. Dalam lingkungan yang penuh dengan interaksi antar etnis seringkali terjadi kontak bahasa. Ini bisa menyebabkan bilingualisme, diglosia atau pergeseran bahasa, di mana satu kelompok mulai meninggalkan bahasa mereka sendiri dan beralih ke bahasa yang lebih dominan. Dalam beberapa kasus, pergeseran bahasa ini bisa dipandang sebagai ancaman bagi identitas etnis, dan hal ini bisa memperdalam konflik. Upaya untuk melestarikan bahasa minoritas dalam situasi seperti ini sering dianggap sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan identitas etnis. Contohnya dari bahasa dan mediasi konflik itu, pertama, bahasa Melayu Ambon dalam kompleks Maluku. Pada konflik etnis dan agama di Maluku akhir 1990-an hingga awal 2000-an, ketegangan antara komunitas Muslim dan Kristen sangat tinggi. Contohnya dari bahasa Melayu Ambon dalam konflik Maluku, contoh medis. Selama upaya mediasi, tokoh-tokoh masyarakat baik dari kalangan Muslim maupun Kristen menggunakan bahasa Melayu Ambon yang dipahami oleh kedua kelompok untuk memfasilitasi dialog. Dengan menggunakan bahasa ini, para mediator dapat menghindari kesalahpahaman dan membangun jembatan komunikasi yang lebih inklusif antara pihak-pihak yang bersatu. Bahasa Melayu Ambon membantu meminimalkan rasa terasing yang mungkin timbul jika salah satu pihak menggunakan bahasa daerah yang tidak dipahami oleh kelompok lain. Inilah contoh dari bahasa dan mediasi konflik. Baik, selanjutnya ke slide berikutnya, pergeseran bahasa dan punahnya bahasa minoritas. Bahasa juga dapat memainkan peran penting dalam resolusi konflik etnis dalam proses negosiasi dan mediasi. Penggunaan bahasa yang tepat dapat membantu membangun kepercayaan antara kelompok-kelompok yang bertikai. Dalam beberapa kasus, penerapan kebijakan bilingualisme atau multilingualisme dapat menjadi solusi untuk meredakan ketegangan etnis. Pengakuan atas hak-hak linguistik kelompok minoritas bisa menjadi bagian dari solusi damai jangka panjang. Pergeseran bahasa dan punahnya bahasa minoritas contohnya adalah bahasa Uap Meto Timor Barat, Nusa Tenggara Timur. Bahasa Uap Meto adalah bahasa yang digunakan oleh suku Dawan di Timur Barat, meskipun bahasa ini masih digunakan oleh sebagian besar orang tua di desa-desa. Generasi muda mulai lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah dan tempat kerja. Contohnya, di daerah perkotaan Timor Barat, anak-anak cenderung lebih fasih berbahasa Indonesia daripada bahasa Uap Meto. Jika tren ini terus berlanjut, bahasa Uap Meto bisa mengalami penurunan jumlah penutur yang signifikan dan terancam punah di masa depan. Inilah contoh dari pergeseran bahasa dan punahnya bahasa. Itulah contoh dari pergeseran bahasa dan punahnya bahasa minoritas. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya.
Bahasa sebagai alat resistensi. Media seringkali menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengamplifikasi konflik etnis. Pilihan kata yang digunakan dalam pemberitaan atau retorika politik dapat memperburuk ketegangan antar kelompok. Sebagai contoh, penggunaan istilah yang merendahkan terhadap kelompok etnis tertentu dapat memicu kebencian dan prasangka. Sebaliknya, media juga bisa berperan dalam meredakan konflik melalui penggunaan bahasa yang inklusif dan netral. Contohnya, penggunaan bahasa daerah sebagai bentuk budaya. Di Bali, bahasa Bali sering digunakan sebagai bentuk resistensi terhadap komersialisasi budaya dan pariwisata yang dianggap mengancam tradisi dan kearifan lokal. Meskipun banyak kegiatan peristiwa yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing, masyarakat Bali menggunakan bahasa mereka sendiri dalam upacara adat, ritual keagamaan, dan komunikasi sehari-hari sebagai upaya untuk menjaga identitas budaya mereka. Dengan menggunakan bahasa Bali, mereka menolak homogenisasi budaya yang dibawa oleh modernitas dan globalisasi. Baik, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Bahasa, migrasi, dan konflik etnis. Gelombang migrasi yang membawa masuk kelompok etnis baru ke suatu wilayah seringkali memicu konflik etnis. Migran seringkali membawa bahasa mereka sendiri, dan interaksi antara bahasa migran dengan bahasa asli dapat menimbulkan gesekan. Dalam beberapa kasus, penolakan terhadap migran sering diungkapkan melalui ketidaksenangan terhadap bahasa mereka. Hal ini dapat menjadi sumber konflik, terutama jika bahasa migran tidak diakui atau dihargai di lingkungan baru. Contohnya itu perbedaan bahasa antara suku Dayak dan Madura memperkuat ketegangan. Orang Dayak berbicara dalam bahasa Dayak dan dialek lokal lainnya, sementara orang Madura menggunakan bahasa Madura dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar memang ada, tetapi perbedaan bahasa lokal tetap menciptakan jarak sosial antara kedua kelompok. Selain itu, pendatang Madura seringkali tidak berupaya belajar bahasa lokal yang memperkuat perasaan keterasingan di antara komunitas Dayak. Ketegangan ini kemudian meledak menjadi konflik fisik yang mengakibatkan ribuan orang tewas dan pengungsian besar-besaran. Dampak bahasa dalam konflik. Bahasa menjadi salah satu faktor yang memperburuk ketegangan etnis, di mana perbedaan komunikasi menambah rasa curiga dan permusuhan antara dua kelompok. Dalam kasus ini, kegagalan berkomunikasi lintas bahasa dan kurangnya upaya untuk memahami bahasa lokal memperparah konflik. Baiklah, kesimpulan dari sosiolinguistik dalam konflik etnis menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan dan memperkuat identitas etnis, mendefinisikan hubungan kekuasaan, dan memperdalam atau menyelesaikan konflik. Dalam banyak kasus, pengelolaan bahasa dan kebijakan bahasa yang bijak dapat berperan penting dalam menciptakan perdamaian dan harmoni antar kelompok etnis. Sebaliknya, pengabaian aspek linguistik dalam konflik dapat memperburuk ketegangan dan memperdalam perpecahan.